Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sangat rindu untuk mengajar lagi kembali. Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat. Semuanya juga sehat ya. Tetap jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan kalau keluar rumah. Harap menggunakan masker ya. Pokoknya harus dalam keadaan tetap sehat. Semoga nanti kita ada kesempatan kita bisa ketemu lagi belajar tatap muka ya. Sekarang Ibu ingin ngebahas dulu yang pertama yaitu tentang tugas yang kemarin, yaitu tentang monohibrid ya. Di sini monohibridnya campuran ya, ada yang homozigot dan heterozigot. Soalnya yang kemarin sudah Ibu kasih ke kalian, ini contoh soalnya, teman-teman yang lain yang mau belajar juga boleh. Jadi soalnya Nana memiliki kucing jantan dengan warna bulu hitam homozigot dominan dan kucing betina dengan warna bulu hitam heterozigot. Jika hasil persilangan pertama salah satunya menghasilkan sifat hitam homozigot dominan yang kemudian disilangkan kembali dengan sesamanya, maka berapakah A. persentase anak kucing yang memiliki warna hitam atau hasil fenotip pada persilangan kedua? Yang B, jika persilangan kedua menghasilkan 30 anak kucing, maka berapakah jumlah anak kucing yang memiliki sifat genotip H kecil, H kecil? Diketahui warna bulu menggunakan huruf H. Oke. Ini monohibrid ya, satu sifat saja, yaitu tentang warna bulu. Oke. Baik. Untuk soalnya boleh dicatat, nanti bisa dipelajarin lagi ya. Baik, kita langsung aja nanti masuk ke cara pengerjaannya. Ingat, ini semuanya yang ditanya adalah pada persilangan kedua ya. Jadi kalau pada persilangan pertama, induknya itu adalah sebagai misalnya nenek, kakek gitu kan. Kemudian menghasilkan keturunan pertama itu adalah orang tua kalian. Nah, kemudian di persilangan kedua, orang tua kalian menikah menghasilkan sifat anak-anaknya. Ibaratnya yang ditanya adalah cucu ya, anak dari orang tua kalian atau cucu dari kakek nenek kalian. Gitu, ibaratnya ya. Nah, tapi kan sini pada kucing ya, jadi cucu dari kucing-kucing tersebut. Jadi ingat yang ditanya adalah pada persilangan kedua. Oke, kita langsung masuk ke cara pengerjaannya. Kita langsung saja masuk ke cara pengerjaannya. Jadi tadi di soalnya ada kucing hitam ya. Yang jantan dia hitam homozigot dominan. Kemudian ini ada yang betinanya adalah hitam heterozigot. Berarti kalau misalnya dia hitamnya homozigot, berarti dia hitamnya kuat ya, karena zigotnya sama tidak terkontaminasi. Sedangkan kalau hitamnya heterozigot, berarti hitamnya lemah ya, yaitu terkontaminasi. Kadang misalnya gini, kadang kita kan ngelihat kucing ada satu kucing misalnya 3 warna, ada coklat, putih atau sama hitam gitu kan. Nah, tapi mana yang lebih terlihat? Oh, dia warna yang lebih mencolok warna coklat misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya sih berarti yang warna yang paling lebih terlihat itulah yang sifat yang dominan, sifat yang menang. Tapi kadang belum tentu yang hitam yang lebih banyak itu dia hitamnya hitam kuat atau coklatnya coklat kuat gitu. Tidak selalu ya. Jadi bisa dilihat lagi dari tes DNA-nya apakah dia heterozigot ataupun homozigot. Nah, sekarang kita langsung aja. Ini kita harus buatkan ke kodenya. Ya, ini varietal yang pertama. Persilangan pertama. Nah, ini kan hitam heterozigot. Kita udah fix ya. Tadi kita menggunakan huruf H. Ya, jadi satu sifat hanya menggunakan satu huruf saja, H. Nah, di sini hitamnya heterozigot. Berarti kan campuran, ada yang dominan sama yang resesif kan? Berarti ada H besar sama H kecil. Nah, tetap nulisnya harus H besar dulu, baru H kecil. Ya, jadi nggak boleh kebalik. Ya, H kecil dulu, baru H itu nggak boleh. Jadi kalau heterozigot, ya zigotnya dia berbeda gitu. Oke. Kemudian hitamnya homozigot dominan. Kalau dominan kan huruf besar semua. Berarti H besar, H besar. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah sampai sini, baru kita ke gamet. Di gamet ini
Kalau dia H besar H kecil, berarti kan dia heterozigot kan. Kalau heterozigot, dua-duanya itu harus diturunkan. Tapi harus tetap dipisahkan, ya. Jadi dipisahkan dalam bentuk koma H besar, H kecil. Nah, kalau yang ini karena dia sama, mau H besar atau H kecil karena dia sama. Nah, pokoknya yang diturunkan hanya satu, ya ini H besar aja. Gitu. Jadi kalau misalnya berbeda di heterozigot diturunkan dua-duanya dipisahkan dengan tanda koma. Kalau dia sama homozigot diturunkan satu saja. Nah, di sini hasilnya dari gamet yang pertama ini menghasilkan 2 ya dari yang betina, yang jantannya menghasilkan 1. 2 kali 1 berarti nanti akan menghasilkan 2 sifat. Oke. Nah, barulah kita masuk ke filial ya, ke keturunan yang pertama. Di sini kita boleh pakai tabel ya. Yang ini boleh yang betinanya samping ke samping. Berarti H besar isi sesuai dengan gametnya H kecil. Yang ini yang jantannya cuma ada 1 yaitu H besar. Isinya sesuai ke atas sama ke samping ya. Berarti kalau di sini lihat atasnya H besar, samping H besar kan? Berarti H besar, H besar. Yang ini ada H kecil sama H besar. Ingat huruf besar dulu baru huruf kecil. H besar, H kecil. Sudah tidak lagi 1, 2. Hasilnya juga sama 2. Kalau hasilnya beda berarti salah ya. Nah, baru kita ke untuk hasilnya. Hasil yang pertama itu kita lihat secara genotip. Ini ada H besar. Cuma ada 1, nggak ada yang sama. Kemudian H besar, H kecil, juga cuma ada 1. Jadi perbandingan genotipnya adalah 1:1. Berarti jumlahnya 2 sifat kan? Kemudian kita ke fenotipnya. Ke fenotip itu adalah sifat apa yang kita lihat. Nggak mungkin dong kita bilang, oh kucing itu H besar, kucing itu H besar, H kecil. Nggak ada. Kita bisa bilang, oh itu kucing hitam, oh itu kucing coklat, oh itu kucing belang gitu kan. Nah, berarti yang tadi kita bilang ini huruf H apa? Hitam. Hitamnya apa? Hitamnya dominan, dia lebih besar. Berarti ini bacanya hitam. Ya. Ada 1. Yang ini juga dibaca hitam. Kenapa ini dibaca hitam? Oke lah kalau misalnya ada H kecil, misalnya dia putih gitu misalnya warnanya. Kenapa nggak putih? Karena ada apa? Karena ada H besar. Ada yang dominan. Dominan itu dia mengalahkan sifat yang resesif yang kecil. Jadi walaupun misalnya sini warna putih atau warna abu-abu atau warnanya coklat, itu akan ketutupan sama warna yang lebih dominan. Jadi di sini juga bacanya adalah hitam. Maka hitam ada 2. Selesai. Nah, tapi tadi pada soal itu masih lanjutan kan? Jika yang hitam, ya hitam dominan, yaitu ini, hitam yang dominan, hitam homozigot dominan disilangkan dengan sesamanya. Nah, berarti kita bikin persilangan kedua, kelanjutannya. Jadi yang ini dia dikawinkan dengan sesamanya. Berarti H besar disilangkan dengan H besar. Ya. Dia sekarang jadi orang tua. Nah, berarti di gametnya, karena dia sama homozigot, berarti cuma 1, H besar. Ini juga sama, H besar. 1 kali 1, berarti hasilnya cuma 1 sifat. Nggak usah pakai tabel lah ya, karena ini cuma 1 doang. Berarti hasil keturunan anaknya adalah H besar. Oke. Nah, hasilnya juga cuma 1 kan? Sekarang kita ke genotipnya. Ini cuma ada 1, ya H besar. Kemudian ke fenotipnya. Ini bacanya adalah hitam. Juga cuma ada 1. Oke. Nah, tadi di pertanyaannya, yang pertama adalah berapakah persentase ya dari keturunan yang warna hitam. Jadi dari persentase yang keturunan kedua ini yang warna hitam itu ada berapa persen? Nah, di sini kamu lihat hitam, dia ngomongin hitam. Kalau hitam berarti lihatnya di fenotip ya. Nah, hitam ini cuma ada 1. Dari keturunan kedua, dia cuma menghasilkan 1 sifat saja. Dikali, kalau persentase itu adalah 100%.
Berarti hasilnya ya hitam itu akan menghasilkan cucu ya dari hasil kucing ini. Ya dia akan menghasilkan cucu ya 100% bulunya berwarna hitam di keturunan keduanya. Kemudian yang B pada keturunan yang kedua ini, yang ditanya kalau misalnya jumlah kucingnya adalah 30, berapakah yang keturunannya memiliki kode genetik H kecil H kecil? Nah, dia kan nanyanya pakai kode. Kalau kode berarti lihatnya di genotip. Ada nggak H kecil H kecil di genotip? Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada, ya udah berarti 0. Selesai. Jadi, dari keturunan kedua ini nggak ada satupun anak yang dia akan memiliki kode H kecil atau mungkin H kecil ini adalah misalnya berwarna putih, ya nggak ada yang kucingnya nanti bakal warna putih, semuanya akan berwarna hitam. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena di sini adalah hitamnya semuanya hitam kuat. Kalau homozigot tuh kuat. Ya, karena semua warnanya ini kuat. Kecuali kalau dia heterozigot baru lemah karena dia terkontaminasi. Oke, selesai untuk contoh soal yang dari monohibrid ya, tentang warna bulu. Oke, nanti kita lanjut ya ke contoh soal dihibrid dengan 2 sifat. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang dihibrid. Di sini Ibu buat contoh. Sekarang pada tumbuhan ya. Ini Ibu punya bunga mawar. Ada bunga mawar A sama B. Ya. Di sini ada bunga mawar, yang A ini dia berwarna merah. Dia itu punya sifat homozigot dominan. Sedangkan dia itu satunya lagi sifatnya adalah dia merah tapi tidak berduri. Nah, sedangkan yang tidak berduri ini kan biasanya jarang ya Ibu ambil, makanya dia adalah homozigot resesif. Nah, kemudian untuk yang mawar yang B, dia ini dia warna merah juga sama, tapi dia heterozigot. Ya. Nah, sedangkan merah yang ini, yang B ini dia berduri ya, dan durinya ini adalah homozigot dominan. Oke. Berarti dari persilangan ini ada 2 warna ya. Ada 2 sifat, maaf. Pertama adalah dari warna sifatnya, kemudian sama durinya. Untuk yang warna Ibu kasih huruf M, sedangkan duri Ibu kasih huruf D. Mohon maaf untuk backsound ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita bikin kodenya berarti ya. Dia merah homozigot dominan. Ya, hurufnya M. Ingat nih hurufnya M. Berarti M besar. Karena homozigot. Dominan berarti huruf besar semua. Kemudian dia tidak berduri, homozigot resesif. Pakai huruf D kan, tapi resesif. Berarti huruf kecil dua-duanya. Nah, kenapa boleh digabung nulisnya? Ya, nggak dipisahkan. Karena ingat di independent assortment, hukum Mendel yang kedua, bahwa mereka boleh berpasangan secara bebas. Karena walaupun banyak sifat yang kamu akan silangkan, tapi dia tidak akan mempengaruhi satu sifat yang lain, gitu ya. Nah, di sini warna merah dia heterozigot ya, berarti M besar, M kecil karena heterozigot ya. Kemudian duri homozigot dominan, berarti D besar. Oke. Sudah, berarti kita langsung ke gametnya. Nah, di sini ingat walaupun dia beda sifat, kalau dia beda sifat boleh digabungkan ya. Ini kan sama, M besar. Berarti turunnya cuma satu M besar aja. Nah, ini D kecil, sama tuh kan kecil aja satu. Jadi M besar, D kecil. Kenapa boleh digabung? Tadi Ibu bilang. Jadi mereka boleh berpasangan secara bebas ya, tapi dengan sifat yang lain ya. Karena independent assortment. Nah, kalau yang ini
kan M besar, M kecil. Berarti kan harus dua-duanya diturunkan kan? Berarti dipisah nulisnya. M besar, M kecil. Gitu. Nah, di sini ada D besar kan? Nah, diturunkan ya cuma satu sebenarnya, tapi kan dipasangin nih, berarti ini hasilnya 2, ini cuma satu, berarti kan 2 kali 1 hasilnya 2 kan? Berarti sini D besar, sini D besar. Ini boleh dipisahkan, ini boleh digabungkan, yang ini tapi boleh pisah, harus pisah. Jadi dari hasil ini gametnya di sini cuma menghasilkan 1 gamet, yang ini menghasilkan 2 gamet. 1 kali 2 berarti hasilnya akan menghasilkan 2 gamet. Akan menghasilkan 2 sifat maksudnya. Next kita ke keturunannya. Nah, lebih baik kita pakai tabel biar lebih aman. Ini yang A, ini yang B. Berarti yang A ke bawah ya. Yang A ada M besar, D kecil. Yang ini ada M besar, D besar. Ini ada M kecil, D besar. Oke. Kita lihat atas sama kayak tadi. Tapi harus dikumpulkan ya. Tadi dari semuanya kan kita warna dulu kan, baru duri. Sama di sini juga kita warna dulu baru duri. Jangan lupa huruf besar dulu baru huruf kecil ya. Jadi ini M besar dulu. M besar, M besar. Ini baru D, D besar, D kecil. Gitu caranya ya. Ini M dulu ya. M kecil sama M besar, berarti M besar dulu baru M kecil. Sama ini D, ada D besar, ada D kecil, berarti D besar dulu baru D kecil. Menghasilkannya 2. Oke. Nah, berarti di sini hasil dari maaf, genotipnya dulu. Genotipnya adalah ini M besar, D besar, D kecil hasilnya 1. Kemudian M besar, M kecil, D besar, D kecil hasilnya juga 1. Ya kan? 2 kan? Nah, kemudian ke fenotip. Berarti kita baca ini adalah merah berduri. Ya, kenapa kita baca ini duri? Karena yang ini kan tidak berduri. Nah, itu akan kalah dengan yang durinya. Karena duri itu adalah dominan. Itu ada 1. Yang ini juga sama. Walaupun misalnya ini warna putih, kenapa dibaca tetap merah? Karena ingat, warna putih ini kan dia resesif. Resesif itu akan kalah dengan yang dominan. Jadi ini dibaca juga merah, ini juga dibaca berduri. Jadi intinya dua-duanya ini sama-sama merah duri. Jadi ada 2. Oke, jadi merah duri, ini dua-duanya berarti dibaca merah duri. Jadi ada 2. Kalau misalnya ditanya, ada berapa sifat? Ya, ada berapa persentase dari M besar, M kecil, D besar, D kecil. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan M besar, M kecil, D besar, D kecil. Dilihatnya adalah dari kode kan? Berarti dia genotip dilihatnya. Hasilnya, yang ini cuma ada 1. Semua sifat ada 2. Dikali persentase dikali 100%. 100 kali 1 ya 100. 100 dibagi 2, 50%. Berarti nanti keturunannya dari persilangan ini adalah 50% dia memiliki kode genetik M besar, M kecil, D besar, D kecil. Oke? Paham ya? Gampang kan? Oke. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke materi contoh soal dari golongan darah ya. Selanjutnya kita ke contoh soal dari golongan darah ya. Nah, pada golongan darah di sini dia itu ingat golongan darah ada berapa? Kita udah pernah belajar ya waktu kelas 8 ya. Golongan darah itu ada 4, A, B, AB, O. Nah, kalau golongan darah A itu punya 2 kemungkinan. Kalau dia ada darahnya golongan darah A kuat, ada golongan darah A lemah.
Kalau kuat berarti dia homozigot. Kalau misalnya dia lemah berarti dia adalah heterozigot. Ingat kalau heterozigot itu berarti dia ada terkontaminasi dengan yang resesif ya. Nah, berarti kalau dia kuat IA, IA. Ini kode gini. Kalau dia lemah IA, II. Begitupun dengan yang B. IB, IB. Ini golongan darah B kuat. Kalau golongan darah B lemah, IB, II. Nah, untuk golongan darah yang AB, ya, dia itu cuma ada satu, IA, IB. Nggak ada. Golongan darah AB lemah tuh nggak ada, ya. Kalau golongan darah O juga sama, dia itu kuat. Nggak ada yang O lemah tuh nggak ada. Yaitu II, II. Oke. Nah, sekarang ada sebuah kasus. Ini terjadi pada keluarga ibu. Orang tua ibu, Abi itu, dia golongan darahnya adalah B. Kemudian kalau Umi, golongan darahnya adalah B. Sekarang pertanyaannya, ibu, ya, golongan darahnya O. Mungkin nggak kalau dia orang tuanya dua-duanya B, terus ada anaknya yang O. Bener nggak ini anaknya? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya apa? Dia bukan anaknya kalau misalnya ini dua-duanya adalah B kuat. Tapi bisa juga ini anaknya kalau B-nya B lemah dua-duanya. Dua-duanya heterozigot, nah pasti anaknya ada yang O gitu. Ini contohnya pada keluarga ibu, dia itu Umi sama Abi, dia dua-duanya adalah B lemah. Ya. Jadi IB II, ya ini juga sama IB II karena dua-duanya lemah atau dua-duanya B heterozigot, ya. Jadi ini dua-duanya sama-sama heterozigot. Nah, kemudian di sini kita ke gametnya seperti biasa. Karena dia beda ya, berarti diturunkan dua-duanya tapi dipisah IB, II. Ini juga sama IB, II. 2 kali 2 berarti hasilnya adalah 4. Nanti akan ada 4 kemungkinan sifatnya. Nah, sekarang kita ke filialnya. Yang ini yang Abi, sifat ke Abi ke bawah, yang ini Umi, ya ke samping. Sama aja kan sebenarnya. IB, salin ya. II, ada 2 juga. IB, II. Oke, I itu paling belakang ya. Oke, kita lihat ini B, ini B juga. Berarti IB, IB. Ini ada I, ini ada B. Berarti IB, II. Ini ada B, ini ada I. Berarti IB, II. Yang ini I dua-duanya. II, II. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang kita ke genotipnya. Yang IB cuma ada 1. Terus IB, II, ini yang boleh kita coret yang udah kita hitung. IBI ini ada 2. Kemudian II, ini ada 1. Hasilnya 4 kan? Nah, sekarang kita ke fenotip. Ini dibaca golongan darah B, ini juga dibaca B. Ya kan? Lihat di atas ini. B kan? Berarti ini B ada 3. Nah, sedangkan II itu dibaca O kan tadi. Berarti golongan darah O cuma ada 1. 4. Nah, sekarang buktinya. Pertanyaannya jika ada jumlah anak yang dihasilkan dari Umi sama Abi itu ada 7 anak. Ya kan? Berapa golongan yang darahnya O? Nah, di sini golongan darah O itu ada berapa di sini? O itu berarti kan di fenotip kan lihat ya.
Nah, cuma ada 1. Seluruh sifat ada 4. Jumlah anak ada 7. Berarti dikali 7. 7 dibagi 4 dapat 1, sisa 3. 3 dibagi 4 30 bagi 4 7 ya. 1,75 ya. Ya. Berarti kita buletin jadi 2. Berarti 2 kemungkinan anak itu bergolongan darah O. Ternyata sih benar. Di keluarga ibu itu ada 7 anak. 1 sama 7. Ibu tuh anak pertama. Golongan anak pertama sama anak bontot itu kita dua-duanya golongan darah O. Sedangkan anak yang di tengah ini, anak kedua sampai anak ke-6 itu semuanya adalah golongan darahnya B. Benar kan? Jadi ibu sama si bontot itu ya tetap anak orang tua dari Umi dan Abi. Kenapa? Karena mereka adalah dua-duanya B heterozigot. Selesai. Jadi kalau pengen tahu Bu, bagaimana kita tahunya Bu? Kalau misalnya saya pengen tahu nih, orang tua saya A-nya homozigot atau heterozigot gitu kan. Nah itu ingat ya, caranya ya harus tes DNA dulu gitu. Tes DNA itu bukan berarti harus hanya untuk mengetahui hubungan antara orang tua dengan si anak aja, tapi kita juga bisa mengetahui dengan tes DNA itu apakah gen yang kita miliki itu adalah homozigot atau atau heterozigot gitu. Ya, kita juga bisa mengetahui apakah kita memiliki kelainan genetik atau tidak gitu. Karena kadang kita memiliki penyakit genetik, tapi tidak kita rasakan, tapi nanti keturunan kita yang akan diturunkan ke keturunan kita gitu. Oke? Ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dua-duanya B gitu, dua-duanya A atau nah itu ya pasti bisa ada yang O ya, jadi tetap anaknya. Jangan khawatir. Oke, makanya ada hukum genetika. Jadi kita lanjut ke materi terakhir dari genetika, yaitu adalah kelainan genetik. Nah, di sini Ibu sudah ambil beberapa fokus dari kelainan genetik, sebenarnya banyak sekali ya. Nah, di sini diantaranya yang mungkin yang sering kita kenal adalah Down syndrome. Mungkin beberapa orang akan menyebutnya Down syndrome ini adalah penyakit autis. Padahal salah ya. Autis ini adalah penyakit yang disebabkan karena psikologis atau kejiwaan, ya. Jadi dia tidak memperhatikan atau agak menjauh dari sosial. Nah, ini sebenarnya terjadi pada zaman-zaman anak sekarang yang mana dia tidak memperhatikan sekitar lingkungannya dan dia hanya berfokus pada handphone. Ya, itulah sebenarnya yang disebut dengan autis. Jadi, saya nggak setuju sekali kalau misalnya anak-anak yang seperti ini disebut dengan anak autis. Saya nggak suka sekali. Kenapa? Karena anak Down syndrome ini, dia bukan anak yang autis, dia hanya memiliki masalah pada genetikanya saja. Dan dan dia bahkan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Nah, untuk Down syndrome di sini, dia ini sebenarnya normal-normal saja gitu ya. Secara fisik dia sempurna, sama. Hanya kelainan genetik pada trisomi yang ke-21. Jadi, pada trisomi yang ke-21 ini dia mengalami penambahan 1 kromosom. Jadi pada sel tubuh kita ataupun pada sel kelamin itu untuk normal itu tidak boleh kehilangan 1 kromosom atau apalagi kelebihan kromosom ya, itu tidak bisa. Jadi harus memang ya pas mereka harus sifatnya adalah alel ya. Nah, di sini mengakibatkan dia ini salah satu gejalanya adalah keterlambatan perkembangan dan intelektual. Nah, kemudian dari sini pun juga kita bisa tahu ciri-cirinya. Biasanya umumnya dia memiliki bukan mata yang sipit aja. Nggak semua mata sipit itu dia Down syndrome ya, enggak. Tapi di antara yang kedua mata sipitnya itu di bagian hidungnya, biasanya kan kalau hidung agak berukuk ya. Nah, ini dia datar gitu. Ya. Nah, kemudian tadi perkembangannya tertunda. Biasanya dia tubuhnya lebih pendek tapi gemuk gitu ya. Kemudian ada gangguan dalam belajar ataupun berbicara. Nah, cuman meskipun kayak gini,
Allah kasih kekurangan, tapi dia memiliki banyak sekali kelebihan yang kita sebenarnya uh, manusia biasa tuh nggak bisa gitu. Kenapa? Kayak misalnya ada anak-anak yang Down syndrome ini bahkan dia bisa punya kemampuan menghafal 1.000 lirik lagu gitu. Ada anak yang Down syndrome dia itu luar biasa main pianonya, bahkan ikut perlombaan-perlombaan sampai ke luar negeri. Ada juga dia itu anak yang Down syndrome, misalnya dia punya ingatan yang sangat kuat, memorinya terhadap apa yang dia miliki seperti itu. Untuk pengobatan dari Down syndrome ini sebenarnya tidak ada pengobatan, hanya saja dari orang tua dan sekitarnya bisa mengelola bakat yang mereka miliki ya. Kemudian kita bisa sama-sama menjadi terapis sosial bagi mereka untuk tidak menjauhinya karena ini bukan penyakit menular ya, Down syndrome itu. Nanti juga bisa kayak misalnya sekarang kan juga ada perhatian khusus ya dari pemerintah, kayak misalnya sekarang udah ada SLB sekolah luar biasa yang dia bisa melakukan terapis pada anak-anak Down syndrome sehingga mereka pun juga bisa memiliki kemampuan belajar seperti itu. Selanjutnya adalah sindrom Klinefelter. Nah, untuk sindrom Klinefelter di sini dia itu kelainan bukan pada autosom, bukan pada sel tubuh, melainkan pada sel kelamin. Jadi laki-laki khususnya kan biasanya harusnya kan XY gitu kan. Nah, di sini dia malah XXY. Nah, kamu bisa lihat di ini nih yang terakhir di kromosom 23. Nah, di sini dia malah XXY. Jadi X-nya ada 2 ya. Gejalanya apa sih? Gejalanya ini dia itu memiliki kadar testosteron yang rendah. Jadi umumnya kalau orang yang Klinefelter ini dia akan mengalami kemandulan. Tetap dia akan memiliki organ reproduksi pada pria gitu. Cuman kadar testosteronnya rendah. Dia memiliki kayak misalnya gairah sebagai laki-laki yang berkurang juga. Kemudian dia juga bisa terjadi pembesaran payudara, kemudian misalnya penis kecil atau misalnya pubertasnya tertunda gitu kan. Nah, tapi ini bisa diberikan perawatan, salah satunya adalah suntik hormon testosteron. Jika misalnya dia ingin menghilangkan kemandulannya misalnya, nah dia itu harus suntik hormon testosteron secara teratur selama 3 bulan. Gitu. Umumnya ya, ntar kalau misalnya dia pas dicek ternyata sel spermanya masih kurang berkualitas, nah dia harus ulang lagi gitu. Jadi terapisnya seperti itulah kurang lebih. Ya biar dia bisa tetap nanti bisa steril ya, bisa melakukan fertilisasi dengan sel ovum dengan baik gitu. Oke. Ya. Ini Klinefelter. Selanjutnya adalah Alzheimer. Nah, di sini untuk yang Alzheimer itu adalah sebuah penyakit yang dia itu sangat progresif untuk menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Jadi orang-orang yang mengidap Alzheimer itu sebenarnya bukan hanya pada orang lansia saja, tapi anak-anak muda itu juga bisa terkena Alzheimer ya, tergantung tadi kalau misalnya dia bawaan genetik dan malah jadi pikun pikun dini gitu ya berarti bahasanya. Ya gejalanya ya lupa ingatan, kemudian kebingungan seperti itu. Dia nanti akan kesulitan berpikir, memahami, dia akan mengalami delusi, desorientasi, ya, nah bisa sangat agresif, bisa gelisah karena ya tadi dia kehilangan kemampuan-kemampuan kesehariannya, ya kan, atau hal umum lainnya, ya sehingga dia jadi linglung gitu kan. Nah kalau misalnya kamu nonton film Shark ya apa ya namanya dulu ada film hiu gitu yang kayak misalnya dia
ngebuat laboratorium gitu. Nah, itu tujuannya adalah dia untuk mengembangkan hiu-hiu agar bisa diambil cairan otak si hiunya, karena hiu itu memiliki ingatan yang sangat kuat gitu ya. Cuman ya walau apakah itu benar atau tidak, apakah itu hanya film. Nah, semoga aja bisa menjadi obat, karena sampai sekarang belum ada pengobatan yang tepat untuk pengobatan Alzheimer. Oke, selanjutnya adalah thalassemia. Nah, di sini untuk thalassemia sendiri itu merupakan kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Ya, jadi dia ini kurangnya protein ya sebagai pembawa oksigen pada hemoglobin. Sehingga jumlah sel darah merah pada tubuh itu mengalami penurunan. Gejalanya ya jelas, kalau misalnya sel darah merahnya mengalami penurunan, maka sedikit oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh, karena tidak ada yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh gitu kan. Nah, dia akan gampang kelelahan. Kalau nggak ada oksigen kan berarti nggak ada energi. Kalau nggak ada energi ya mesti sedikit energi, berarti kan dia akan mudah kelelahan, kemudian dia lemah, pucat, kemudian pertumbuhannya juga bisa lambat gitu ya. Nah, dia bisa mengalami anemia akut gitu. Bahkan bisa ya kelebihan zat besi, karena zat besinya banyak tapi nah sel darah merahnya nggak ada gitu. Itu thalassemia. Untuk perawatannya bagaimana? Perawatannya bisa atau vitamin pengobatannya bisa dia diberikan vitamin ya, dan juga transfusi darah serta pengurangan zat besi. Malah ini harus sedikit zat besi ya. Oke, dan ini adalah kelainan-kelainan genetik lainnya, banyak sekali. Baik, untuk yang terakhir, manfaat pewartaan sifat sebenarnya banyak sekali. Yang pertama adalah kita meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tahu makna dari surat Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, jadi Allah yang menciptakan segala sesuatunya dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, tapi maksudnya Allah menciptakan ciptaannya dengan ciptaannya itu yang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tapi kelebihan-kelebihannya ini kalau misalnya dia bisa mengolahnya, dia bisa memfokuskan kelebihan-kelebihannya, insya Allah itu akan menutupi kelemahan-kelemahannya. Jadi untuk kita jangan menyerah atas kelemahan yang kita miliki, dan jadikan bahkan kelemahan itu menjadi kelebihan untuk diri kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembantahan teori evolusi. Kalau misalnya kemarinnya kalian pernah dengar bahwa teori Darwin, dia menyatakan bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah berasal dari kera. Nah, itu jelas salah sekali, karena dari segi DNA aja, dari kromosom itu udah jelas berbeda antara kera dan manusia. Ya, manusia itu 46, sedangkan kera itu 48 ya. Nah, dari pembantahan teori evolusi ini, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Ya. Begitupun Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai nenek moyang kita, sebagai induknya, sebagai orang tua dari umat manusia. Yang kemudian yang ketiga adalah memutuskan rantai penyakit yang diwariskan. Jadi kayak misalnya ada suatu orang tua, dia punya penyakit diabetes, dia tidak ingin diturunkan kepada anaknya, dia bisa tes DNA, kemudian disuntikan mutagen. Nah, nanti mutagen ini akan salah satunya bisa memotong atau menghilangkan dari kode genetik penyakit diabetes tersebut, sehingga tidak bisa diturunkan ke keturunannya. Kemudian membantu dalam penentuan golongan darah. Jadi jangan aneh dulu sendiri kalau misalnya golongan darahnya berbeda dari orang tua, karena kemungkinan tadi dia adalah heterozigot ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas mutu produk pangan ya. Yang keenam, mempermudah dalam membudidaya telur murni. Yang ketujuh, mencegah negatif mutan untuk diturunkan ke keturunannya. Selesai pembahasan tentang genetika.
Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar dengan baik di kolom komentar di bawah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.